korban rob mulai terserang berbagai penyakit. Pembentukan Kampung Tangguh Nusantara cegah COVID-19. Kembangkan padi hidroponik untuk ketahanan pangan. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang penemuan lutung Jawa dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sejumlah warga di perumahan Selamaran, Kelurahan Krapyak, Kota Pekalongan yang menjadi korban banjirop mulai terserang sejumlah penyakit. Mereka pun mendatangi lokasi pengobatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan pihak swasta. Banjirop yang sudah berjalan sekitar seminggu sampai Senin pagi lalu belum surut seluruhnya. Sejumlah titik masih terendam air dengan ketinggian sekitar 50 cm. Sejumlah warga yang bertahan di rumah-rumah atau masjid sudah mulai terserang sejumlah penyakit. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan anggota TNI menggunakan mobil bak terbuka untuk membawa warga yang sakit ke lokasi pengobatan gratis. Bahkan ada juga yang terpaksa harus digendong oleh petugas TNI. Salah seorang warga mengaku kakinya sakit-sakit karena terendam air selama seminggu yang menggenangi rumahnya. Dia berharap bisa mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan pada pengobatan gratis kali ini. Selain itu, warga lainnya mengaku gatal-gatal, mual, kembung, dan lain-lainnya karena harus terus bersentuhan dengan air rob. Yang dalam kesempatan ini peduli terhadap warga Kota Pekalongan. Yang pertama dia memberikan bungkusan nasi kota untuk 3 hari berturut-turut. Kemudian yang terakhir ini adalah pengobatan gratis dan donor darah mungkin. Nah, ini semuanya dalam rangka bagaimana warga Kota Pekalongan dalam situasi yang semacam ini masih tetap kita support untuk kesehatannya. Wali Kota Pekalongan Sailani Mahfud mengapresiasi digelarnya bakti sosial dan pengobatan gratis yang digelar oleh pihak swasta ini. Diharapkan hal ini bisa meringankan beban warga yang terdampak banjirop. Kondisi banjir di perumahan Selamaran dan sejumlah lokasi lainnya masih cukup tinggi. Masih banyak rumah-rumah yang terendam hingga pemiliknya harus mengungsi. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Pembuatan tanggul darurat di sungai-sungai yang dekat dengan perumahan Selamaran, Kota Pekalongan tidak bisa maksimal. Pasalnya, selain banyak kapal-kapal yang terparkir, tak sedikit pula dari kapal-kapal itu yang meletakkan jaring-jaringnya di tepi sungai hingga menyulitkan pembuatan tanggul. Wali Kota Pekalongan Sailani Mahfud dengan didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR, Nur Priantomo, Kepala Satpol PP, Sri Budi Santoso, Kepala BPBD, Saminta, dan lain-lainnya, meninjau sejumlah tanggul yang jebol hingga menyebabkan genangan air di perumahan Selamaran dan Kelurahan Krapyak tak juga surut. Dalam tinjauan ini, Wali Kota menemukan sejumlah titik tanggul masih bocor. Selain itu, ada pula titik yang tidak bisa ditanggul karena adanya jaring-jaring ukuran besar yang diletakkan di tepi sungai oleh kapal-kapal yang bersandar. Karena kewenangan yang tumpang tindih di lokasi ini, Wali Kota Pekalongan akan mengundang pihak-pihak terkait seperti Perindo dan PT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan atau PPNP. Pertemuan ini dinilai penting karena akibat tumpang tindihnya kewenangan menjadi salah satu penyebab bencana rob bagi warga sekitarnya. Yang ngerti ini sebenarnya milik siapa gitu. Nah, ini yang tahu adalah nanti Perindo Perindo dan PNPP mungkin ya. Nah, ini nanti PPNP yang nanti akan kita koordinasikan ya paling tidak bahwa ini membawa dampak bencana terhadap masyarakat lingkungannya. Rencananya jika sudah ada kesepahaman dengan instansi-instansi terkait, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR akan segera membuat tanggul di sepanjang sungai agar air tidak lagi melimpah ke perumahan warga. Ini akan kita tanggul sementara sepanjang 510 meter
kemudian ada titik lagi yang berada di Kali 9, Bumi 9, itu luasnya panjangnya juga sekitar 400 meter, 700-an meter. Harapan kami ini secepatnya kita kerjakan agar, karena di bulan Juni ini prediksi BMKG masih tinggi gelombangnya, sehingga ini kita percepat, kita kebut, mudah-mudahan dengan adanya tanggul ini bisa mengurangi genangan yang ada di Selamaran. Jika tanggul ini bisa segera dibangun, diharapkan bisa mengurangi kemungkinan banjirop yang melanda perumahan Selamaran dan lokasi lainnya. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi melakukan kunjungan ke Markas Komando Mako Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Jateng di Pekalongan. Dalam kunjungan ini Kapolda bersama pengusaha yang tergabung dalam Pekalongan Tanggap menyerahkan secara simbolik bantuan beras kepada warga terdampak COVID-19 dan rob yang melanda kota Pekalongan. Polda Jawa Tengah dan pengusaha di Kota Pekalongan terus meningkatkan kepedulian terhadap warga yang terdampak COVID-19 dan banjirop di Kota Pekalongan. Rencananya bantuan beras sebanyak 100 ton akan segera disalurkan secara bertahap kepada mereka yang menjadi korban banjirop dan COVID-19. Seremonial penyerahan bantuan dan kerjasama antara Polda Jateng dengan para pengusaha ini dilakukan di Mako Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Jateng di Pekalongan. Langkah kerjasama antara Polda Jateng dengan para pengusaha ini akan digunakan menjadi model daerah-daerah lain yang menghadapi bencana serupa. Kan suatu bentuk kerjasama ya antara Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Jawa Tengah yang diwakili oleh Detasemen Batalion B Brimob Pademangan sini dengan para wirausaha. Kemudian dengan Kapolresta berikut Pak Dandimnya serta Bupati Wali Kota, Wali Kota wilayah Pekalongan Kota. Dan ini bentuk suatu kontribusi untuk meringankan beban bagi masyarakat kita yang terdampak oleh adanya COVID-19. Bantuan yang akan digelontorkan bagi warga terdampak rob dan COVID-19 ini berupa beras sebanyak 100 ton. Yang pertama akan mendapat giliran adalah warga di Pekalongan Utara. Kemudian menyusul kecamatan yang lain. Pekalongan kena dampak juga rob. Dan Pekalongan Tanggap mensikapi secara cepat. Kita bangun dapur peduli bersama Brimob, bersama teman-teman. Dan kita terus suplai makanan bungkusan tiap hari. Bahkan jumlahnya ribuan sudah seminggu ini, Pak. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan beban warga yang terdampak rob dan penyebaran COVID-19 di Kota Pekalongan. Pada penghujung acara ini, sejumlah anggota Brimob melakukan atraksi dengan meluncur dari ketinggian dan membentangkan poster Brimob untuk Indonesia. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Pembentukan Kampung Tangguh Nusantara siaga COVID-19. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.